Shalom, sahabat renungan Kristen yang diberkati Tuhan. Kitab Roma pasal 5 pada ayatnya yang ke-8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Tema perenungan ini meneladani kasih agape. Apa itu kasih agape? Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata untuk kasih, namun agape adalah yang paling unik. Jika eros adalah cinta karena daya tarik, dan philia adalah kasih karena persahabatan, maka agape adalah kasih yang memberi meski objeknya tidak layak menerimanya. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita baik. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Meneladani kasih ini berarti kita belajar keluar dari zona nyaman timbal balik. Bagaimanakah kita mau meneladaninya? Yang pertama, mengasihi tanpa syarat. Seringkali kita mengasihi karena orang lain baik kepada kita. Meneladani agape berarti tetap menunjukkan kebaikan bahkan saat orang tersebut tidak membalasnya atau bahkan saat mereka mengecewakan kita. Yang kedua, pengorbanan diri. Agape selalu melibatkan biaya, bisa berupa waktu, tenaga, ego, atau pengampunan. Kristus memberikan nyawanya. Kita mungkin dipanggil untuk memberikan telinga kita untuk mendengar atau hati kita untuk mengampuni. Yang ketiga, berorientasi pada tindakan. Kasih agape bukanlah kata sifat, melainkan kata kerja. Ia tidak berhenti pada perasaan kasihan, tetapi bergerak melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Ada sebuah ilustrasi tentang cangkir yang retak dan sang pemilik. Di sebuah toko barang antik, ada seorang kolektor yang menemukan sebuah cangkir teh tua yang sudah retak, kusam, dan tertutup debu tebal. Pemilik toko berkata, "Jangan beli itu barang rongsokan, tidak ada harganya lagi." Namun sang kolektor tersenyum dan tetap membayarnya dengan harga penuh, harga yang sama dengan cangkir kristal yang sempurna. Sesampainya di rumah, dia tidak membuang cangkir itu. Dengan lembut dia membersihkannya, merekatkan retakannya dengan emas, yaitu teknik kintsugi, dan memajangnya di tempat paling terhormat. Tamu-tamu yang datang bertanya, "Mengapa Anda menghabiskan begitu banyak energi untuk barang yang sudah rusak?" Sang kolektor menjawab, "Nilai cangkir ini bukan ditentukan oleh kondisinya, tetapi oleh keputusan saya untuk mengasihinya dan harga yang berani saya bayar untuknya." Pesan dari cerita ini. Cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan memandang kita dengan kasih agape. Dunia dan seringkali diri kita sendiri menilai berdasarkan kegunaan dan kesempurnaan. Jika kita retak atau tidak berguna, kita merasa tidak layak untuk dikasihi. Agape bekerja sebaliknya. Tuhan membeli kita dengan harga penuh, yaitu dengan darah Kristus, saat kita masih dalam keadaan rusak dan berdosa. Aplikasi praktis meneladani kasih agape berarti kita belajar melihat orang-orang di sekitar kita, pasangan yang sedang menyebalkan, rekan kerja yang tidak kooperatif, atau sahabat yang berkhianat. Bukan dengan melihat
meratakan mereka, melainkan dengan melihat mereka sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Agape tidak bertanya, apakah orang ini layak saya kasihi? Agape berkata, saya memilih untuk mengasihi mereka karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya yang tidak layak ini. Semoga dengan firman ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.